Salam sejahtera. Saya Visilia Ari Kuswanti. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Wonosari, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di STPK Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Wonosari dengan model pembelajaran Problem Based Learning kelas 9 materi Allah Sumber Keselamatan Sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Meneruskan materi kita sebelumnya tentang Allah Sumber Keselamatan Sejati dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Ya, sebelumnya kita mulai dulu yuk dengan doa pembuka. Ya, siapa yang bertugas? Oh iya, silakan Dita. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang ya Bapak. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran. Berkatilah semoga pembelajaran ini berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar, dan apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Semua ini ya Bapak, kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dika. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan mengulang kembali tentang Allah Sumber Keselamatan Sejati dengan perspektif yang berbeda. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa sih keselamatan sejati menurut orang Katolik? Ya, ingat kembali. Keselamatan sejati menurut orang Katolik apa itu? Siapa mau jawab? Oh iya, Stephanie, silakan. keselamatan sejati adalah anugerah yang didapatkan melalui iman dan pertobatan dari Yesus. Oke, kita beri aplaus untuk Stephanie. Ya. Oke, keselamatan sejati adalah anugerah yang diberikan karena terbebas dari dosa menurut Stephanie. Ada tambahan? Ya, apa lagi? Oh iya, Vigo. Ya. Apa itu keselamatan sejati, Vigo? Keselamatan
baik-baik jabatan dan harta tidak menjamin, apalagi untuk kehidupan kita yang selain di dunia. Oke, kita berikan satu kali. Ya, menurut Olive itu semuanya tidak menjamin. Ya, kita akan mengulang itu di dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan menanggapinya dengan beriman, hidup dalam kebersamaan dengan jemaat serta mengikuti teladan Bunda Maria. Kemudian, anak-anak semua ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang harus teman-teman semua capai, anak-anak semua capai, yaitu peserta didik membandingkan antara keselamatan duniawi yang keliru dengan keselamatan dari Allah. Menurut kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Nanti dengan diskusi dan presentasi dengan benar. Ya. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan tujuan pembelajaran? Jelas ya? Cukup jelas ya? Nanti kita akan lihat apa sih dari Injil Lukas ini. Ya, kita masuk ke kegiatan inti sekarang. Gambar apa yang anak? Gambar apa? Uang. Ya. Kita melihat ya, judulnya adalah sumber keselamatan duniawi yang keliru. Kenapa uang? Permasalahan apa yang ada di uang? Kenapa itu menjadi keliru? Ada yang mau bisa menjawab? Oh iya, ya. Karena uang dan orang lainnya tidak dibawa mati. Ya, menurut Dewan, uang dan harta lainnya itu tidak dibawa mati, Bu. Jadi keliru itu ya, bukan sumber keselamatan. Oke. Kita beri kelas untuk Dewan. Ya. Kita lihat yang kedua. Gambar apa yang kedua? Ada keris. Ya, ada yang punya keris di rumah? Riko, oh iya, berarti bisa menjawab ini Riko ya. Oke, ada permasalahan di sini dengan keris. Kita mau melihat orientasi kita terhadap masalah sebenarnya punya keris itu salah tidak sih? Hah? Tidak. Ya, yang akan menjadi keliru. Kenapa ini menjadi sumber keselamatan yang keliru? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, ini Riko yang punya keris di rumah ini ya. Oke, silakan Riko. Menurut saya, dengan gaib itu cuma untuk budaya saja ya, bukan keselamatan. Benda gaib itu cuma untuk budaya saja, sumber keselamatan tetap Tuhan yang Maha Esa. Oke, ya. Terima kasih. Benda gaib itu bukan sumber keselamatan, itu untuk budaya saja. Ya. Tadi kan Riko punya ini ya, keris peninggalan kakek, mungkin kakek moyang, nenek moyang, ya. Gitu. Jadi tidak apa-apa punya, tetapi jangan dijadikan sebagai sumber keselamatan. Kita beri aplaus untuk Riko. Lanjut. Iya. Gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Ini ada cowok ganteng 3 di sini ya, kita kelas 9 ya. Besok akan menjadi seperti ini. Iya. Halo. Nah, sibuk ya. Apa? Itu gambaran apa? Berjas, berdasi, jabatannya tinggi. Ya. Kenapa ini akan menjadi permasalahan ya? Jadi sumber keselamatan yang keliru. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Oh iya, Alfa. Ya, silakan.
dan itu termasuk sumber keselamatan sejatinya beliau, karena percuma mempunyai jabatan yang tinggi tapi dia punya banyak masalah di masyarakat. Sama jabatan itu nggak menjamin kalian itu bahagia selamanya. Oke, ya, rutenya mendalam dari awal. Kita beri aplaus untuk awal. Ya, oke. Kita akan masuk di dalam kelompok, ya, kelompok kecil. Ya, yang kemarin sudah ada kelompok. Mau kelompok yang sama atau ganti? Hah? Ganti. Oke. Kalau ganti, kita akan ada game sederhana untuk mengganti itu. Ya, silakan berdiri semua. Sudah siap? Ya, silakan berdiri di sela-sela ya. Berdiri di sela-sela semuanya. Tasnya boleh dimasukkan. Oke, ketika ibu bilang tiang, maka kalian berdiri sendiri satu. Jelas? Ketika ibu bilang motor, maka kalian akan berdua berboncengan. Yang satu berdiri, belakangnya gini. Ya, paham? Berdua. Ya. Ketika ibu bilang tiga, maka kalian akan seperti lampu merah atau lampu traffic light. Ya. Mari sana. Oke, sudah ya? Hilang nomor kalian. Jelas ya? Oke, silakan duduk dalam kelompok. Silakan teman-teman membagi peran masing-masing sebagai ketua kelompok siapa, tulis siapa, kemudian nanti penyaji. Dan kalau mencari informasi kita semuanya mencari informasi karena kita akan
Apakah sudah selesai? Lima menit lagi ya. Oke. Ya, kita bisa presentasi. Kalau sudah, silakan dikirim ke saya. Nanti saya akan menampilkan di sini ya. Oke, kalau sudah mengirim semua, ya sebelum kita presentasi kelompok yang seger, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan anak semua berdiri. Oh, semangat. Ya, itu siapa dulu ya? Kita ikuti gerakannya ya anak-anak ya, sambil bernyanyi juga. Tahu lagunya ya? I love you Jesus. Ya. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Kelompok 2, ini yang benar ya. Oke, silakan langsung ke depan. Yang mau tulis silakan duduk untuk menulis pertanyaan yang kurang jelas. Oke? Ya, silakan. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Regina, dan ini Dika, dan ini Vido. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang alas sumber keselamatan sejati. Kita ambil dari perumpamaan anak yang gila, Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Jadi perumpamaan ini tuh mengajarkan tentang kebahagiaan dan cinta kasih dalam keluarga. Di sini Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kerendahan hati, saling memaafkan dan pertobatan, serta bersukacita bagi orang yang berdosa dan kembali ke jalan keselamatan Allah yang sejati. Selanjutnya ada penyebab manusia yang terjebak dalam sumber keselamatan duniawi yang keliru. Manusia sering beranggapan bahwa dengan memiliki banyak harta dan badan tinggi merupakan kesenangan duniawi. Merasa jika mempunyai itu semua akan selamat dari berbagai hal serta dapat memberikan kebahagiaan yang tiada. Dan juga ada solusinya, yaitu meningkatkan iman kita, berbukti lingkungan sosial dengan kegiatan positif, menyadari bahwa Yesus telah merencanakan sesuatu yang sangat indah. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Adakah tanggapan, pertanyaan, atau tambahan? Dari kelompok 3 dulu. Ya, silakan. Oh ini ya, silakan. Di sini disebut untuk meningkat solusinya untuk meningkatkan iman kita bergabung di lingkungan sosial dengan kegiatan positif
berkaitan dengan keselamatan sejati. Anggota kelompok kami adalah saya Awin, saya Eva, dan saya Anas. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan sejati. Pertama, melalui makna perumpamaan anak yang bilang dari Injil Lukas 15:11 sampai 32. Keselamatan bukan tentang harta, tetapi tentang kebahagiaan dan cinta kasih dalam keluarga. Di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati, saling memaafkan dan pertobatan, serta sukacita bagi orang-orang berdosa yang kembali kepada jalan keselamatan Allah yang sejati. Penyebab terjebak dalam sumber keselamatan yang keliru. Manusia kadang bisa terjebak dalam keselamatan duniawi yang keliru karena mereka merasa senang dengan kesenangan duniawi seperti uang, jabatan, benda baik, dan lain sebagainya yang dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang tiada habisnya bagi mereka. Keselamatan sendiri diartikan sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada manusia agar terhindar dari dosa. Untuk solusi menghindari keselamatan yang keliru, yang pertama, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan dengan cara rajin berdoa, menjalankan sabda Tuhan, rajin ke gereja, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dapat bergabung ke lingkungan sosial dengan kegiatan positif. Contohnya mengikuti LMK, aktif dalam pelayanan di gereja, dan lain sebagainya. Oke, sudah kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Oke, Devan sudah siap. Silakan Devan. Ikut tulis bahwa keselamatan dapat bergerak dari Allah yang diberikan agar terhindar dari dosa. Pertanyaannya, mengapa kita masih berdosa? Iya. Sudah dengar pertanyaannya? Belum. Udah Devan. Kita tolong di mana? Pertanyaannya adalah Keselamatan sendiri itu diartikan di sana sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada manusia agar terhindar dari dosa. Pertanyaannya, kenapa kita masih sering berdosa? Kenapa Allah tidak memberikan kita anugerah? Ya, ada pertanyaan dari Devan. Ya, sudah dicatat oleh teman-teman ya. Keselamatan, ya, diartikan sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada manusia agar terhindar dari dosa. Nah, kenapa kok manusia masih berdosa? Gitu ya, Devan ya. Ya, apakah Tuhan tidak menganugerahkan keselamatan itu bagi kita? Ya, ini pertanyaan yang butuh analisis. Ya, Devan. Ya, karena sifat asli manusia itu sendiri, kayak Allah sudah berupaya menjauhkan kita dari dosa, tapi manusianya tetap berdosa lagi. Oke ya, kenapa manusia masih berdosa? Ya, karena Allah ini sifat asli manusia. Sebenarnya kalau sifat asli manusia, apakah benar kita cenderung berdosa? Ini ibu luruskan ya. Sebenarnya hati kita itu baik, hati nurani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu baik, anak-anakku. Yang salah adalah kita sering tergoda untuk berbuat dosa. Ya. Jadi kenapa manusia masih berdosa? Ya. Ya, kalau selamat itu adalah kita mau dijauhkan dari dosa. Kita mau atau tidak, kita mau diselamatkan atau tidak, itu tergantung dari manusia.
ketika kita mau selamat, ya ini sudah mendalam ini dari kelompok 3 ya. Ketika kita mau selamat, maka kita harus terhindar dari dosa. Oke, jelas begitu Devin ya? Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri applause. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, di sini kita akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan, sudah kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, keselamatan menurut pandangan Katolik. Oke, sekarang apa sih menurutmu keselamatan menurut pandangan Katolik itu? Keselamatan menurut ajaran Katolik itu melibatkan penyelamatan dari dosa dan pemulihan hubungan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus yang mewartakan kehidupan kekal dan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ya terima kasih ya. Jadi ternyata apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, ternyata ini kita simpulkan bahwa keselamatan itu adalah melibatkan penyelamatan dari dosa. Tadi sudah Stefani ya di awal ya dengan Viko. Ya ternyata benar jawabannya. Ya ada penyelamatan dari dosa. Kemudian ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, intinya itu. Kemudian yang kedua, apa sih makna Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Sekarang saya minta tolong Eva dong ya. Apa ya makna Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Allah adalah sumber utama dari keselamatan sejati, karena hanya melaluinya manusia dapat memperoleh penebusan dan kedamaian batin yang mendalam. Keselamatan sejati datang dari hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini Allah itu sumber keselamatan yang utama. Ini yang terpenting. Bolehkah kita punya harta? Boleh. Bolehkah kita punya jabatan? Boleh. Bolehkah kita menyimpan keris dan peninggalan benda-benda gaib di rumah? Boleh. Yang tidak boleh adalah menjadikan mereka sebagai sumber utama keselamatan sejati atau sumber keselamatan sejati. Paham ya? Karena sumber keselamatan sejati hanya Allah. Tadi punya keris siapa? Riko ya? Riko punya keris siapa ya? Di rumah ya? Iya. Nah, kalau Riko punya keris di rumah, itu biasanya disimpan atau diapakan? Disimpan. Ya. Di sini ya, ini contohnya sebagai kita untuk memperdalam budaya, kita menghormati budaya, boleh ya, kita punya keris dan sebagainya. Tetapi sumber keselamatan sejati hanya Allah. Kemudian kita juga bersama-sama menyimpulkan tentang sumber keselamatan sejati yang keliru yang sudah kita bahas dari awal. Yang pertama ada harta. Ya, tadi diungkap oleh Devon ya, harta ya. Ya, banyak orang beranggapan bahwa uang memberikan keselamatan, kenyamanan hidup. Kalau punya uang itu sudah nyaman, sudah tentram, sudah selamat. Namun ternyata tidak menjamin bahagia. Sifatnya sementara, tidak memberikan keamanan yang absolut atau mutlak. Ya. Kemudian benda gaib atau keris tadi ya gambarnya. Ternyata ada keyakinan bahwa benda gaib sebagai sumber keselamatan seringkali dikaitkan dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang diyakini dapat memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Tadi kalau bahasanya kelompok 1 ya, memberikan keamanan. Seolah-olah itu memberikan keamanan menurut kelompok 1. Namun tadi juga sudah diungkap oleh kelompok 1, ternyata itu menimbulkan sesuatu yang tidak berbasis fakta, potensi penyalahgunaan, kemudian ketergantungan yang tidak sehat. Ya, itu hanya menyimpulkan apa yang
sifatnya hanya sementara. Ya. Siapa yang mau punya pejabat, mau jadi pejabat, atau punya orang tua pejabat? Nah, Vigo nih ya, punya orang tua pejabat. Ya, boleh gak sih? Ya, punya saudara punya orang tua pejabat? Boleh anak-anak. Yang tidak boleh adalah bagaimana itu menjadi dosa kesombongan. Seolah-olah selamat karena punya posisi sosial yang tinggi. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke. Solusi ya, solusi yang teman-teman tawarkan tadi yang pertama, menerima dan merayakan sakramen-sakramen. Kalau tadi keaktifan di dalam kehidupan gereja, ini ya sama. Kemudian yang kedua, berdoa. Mungkin ada kesempatan untuk ngetren, ya. Pas zaman kemarin sudah ngetren bersama. Kemudian rekoleksi bersama, ya. Doa bersama, ya. Kemudian ini ya, poin yang ketiga adalah saling terbuka untuk sharing dan pengalaman iman. Kalau bahasa teman-teman tadi adalah kita berada di komunitas yang positif. Oke anak-anak, karena proses kita sudah berjalan, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau tidak, minta tolong Alfa untuk membantu Ibu membagikan asesmen sumatif kita pada kesempatan kali ini. Oke, sudah? Ya, silakan. Sini, di depan. Terima kasih, Evan. Oli sudah? Ya, oke. Oh iya, ini juga sudah. Evan, Stefani juga sudah. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak masih semangat? Masih. Harus tetap semangat dong, anak Katolik kok. Ya, tunjukkan semangat kalian, kekatolikan kalian untuk memperoleh keselamatan yang sejati. Ya, Tuhan Yesus aja semangat kok, masa kita enggak sih? Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan berefleksi. Nih, Ibu mau tanya dong satu-satu nih. Pertanyaan yang pertama, apakah saya, ya anak-anakku, merasa bahwa materi yang telah dipelajari dapat membantuku untuk berkenalan kritis tentang berbagai pandangan mengenai keselamatan? Oh, Lin, ya atau tidak, Lin? Ya. Terima kasih. Apakah jawaban kalian mewakili semuanya? Oh iya. Oke, yang kedua sekarang. Apakah saya merasa yakin bahwa hubungan dengan Allah adalah kunci untuk memperoleh keselamatan yang sejati? Ini penting ini. Yakin atau tidak? Siapa ya yang anak-anak tanya ya? Oke, video deh. Yakin gak bro? Iya. Oke. Yakin. Ya.
luar biasa ketika itu dilakukan. Ya, berdoa dulu deh, dekatkan dulu dengan Tuhan. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Ya. Oke, anak-anakku, ya, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua sudah berproses dengan luar biasa. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda, yaitu iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya, kita akan tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Siapa yang ini? Oh iya. Yes.